Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu, serta melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga menunaikannya, dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam pengutusannya, Yesus melengkapi para murid dengan kuasa atas roh-roh jahat. Selain itu, Yesus menuntut para murid agar percaya sepenuhnya akan penyertaan dan pendampingan Yesus. Sebagai murid dan pengikut Yesus, orang diutus dan dipanggil untuk menjadi saksinya. Di sekitar kita ada banyak orang yang menderita, yang perlu mendapat perhatian. Ada saatnya kita membebaskan dan menyelamatkan mereka dari kuasa-kuasa roh jahat, menyejukkan hati sesama, dan uluran tangan kita dinantikan oleh banyak orang. Kehadiran kita dirindukan oleh mereka yang dirundung oleh kesusahan dan kesulitan, mereka yang sakit dan yang hidup dalam ketidakpastian. Kita sebagai saksi Kristus dipanggil untuk menolong mereka. Untuk semuanya itu, sangat diperlukan kepercayaan yang teguh serta iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, kepercayaan yang teguh serta iman yang kuat kepada Tuhan itulah bekal perjalanan sekaligus merupakan kekuatan kita. Pesan Injil hari ini menyampaikan kehendak Yesus terhadap para murid serta para pengikutnya, agar para murid dan pengikutnya membawa diri sebagai orang-orang yang sederhana, yang bersahaja, yang rendah hati, yang lembut hatinya, yang bermurah hati, dan berbaik hati. Bukan sebagai orang yang mau menampilkan dirinya, yang sombong, yang angkuh, congkak, dan tamak. Maka Yesus melarang murid-muridnya membawa uang ataupun baju yang berlebih, agar mereka menjadi semakin mudah bergaul
serta memberi kesaksian di depan banyak orang yang diwartai Injil Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, jika Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk membawa bekal, membawa uang, serta mengenakan baju 2 helai, mereka hanya diperkenankan membawa tongkat, serta mengenakan 1 helai baju saja. Apakah artinya semua ini? Mereka harus hidup miskin, sederhana, dan bersahaja, agar mereka tetap setia mewartakan Tuhan Yesus, mewartakan Injil-Nya, bukan mewartakan dirinya sendiri, bukan pula mewartakan kehebatan sendiri. Kehebatan bisa kita terjemahkan, entah itu kewenangan, kekuasaan, kepandaian, kelebihan, dan kekayaan. Janganlah kita menjadikan pribadi ini sebagai orang yang sombong, karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk menjadi sombong, melainkan rendah hati dan bermurah hati. Saudara-saudari terkasih, Yesus tentu tidak menginginkan kita sibuk terhadap diri kita sendiri, sehingga dalam pekerjaan-pekerjaan dan karya kita tertutup untuk pekerjaan Tuhan sendiri. Kini yang kita perlukan adalah tekad yang kuat serta iman yang teguh, serta bimbingan Tuhan yang mengarahkan kita kepada rencana dan kehendak-Nya. Tak bisa pula dipungkiri, kita sering begitu cemas dengan banyak hal dan perkara, bahkan seringkali lalai akan tugas dan panggilan kita untuk membawa kabar sukacita kepada sesama. Kita tidak lagi punya waktu untuk Tuhan, untuk berdoa, untuk merenungi hidup kita. Akibatnya, tugas kita yang utama dan panggilan hidup ini menjadi abai. Perlu kita tanyakan sebagai refleksi kepada diri ini, masihkah kita punya cukup waktu untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa dan keheningan? Mungkin kita banyak menggunakan waktu kita untuk berbicara tentang Tuhan, tapi masihkah kita punya waktu untuk datang kepada Tuhan dan berbicara dengan Tuhan, bukan membicarakan Tuhan? Adakah waktu kita gunakan untuk berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan? Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, Engkau telah memanggil kami menjadi murid-Mu dan mengutus kami mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Tolonglah kami, tambahkanlah iman kepercayaan serta kecintaan kami kepadamu, agar kami setia sampai akhir hidup kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu,
agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.